Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator, Sultan Abrarayan, akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil skripsi dari saudari Safima Fauzia Putri, mahasiswi UIN Salatiga, dengan judul Pengaruh PAI dan Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Beragama pada Siswa SMA Negeri 1 Susukan. Latar belakang penelitian ini mengkaji pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam dan lingkungan sekolah terhadap pembentukan sikap toleransi beragama pada siswa SMA Negeri 1 Susukan. Melalui serangkaian uji statistik yang komprehensif, studi ini bertujuan untuk mengungkap dinamika kompleks yang membentuk sikap toleransi di kalangan pelajar. Analisis yang dilakukan mencakup uji prasyarat seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para akademisi, penelitian, dan praktisi pendidikan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Uji normalitas data. Uji normalitas merupakan langkah penting dalam analisis statistik untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam studi ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. Yang pertama, ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kurang lebih 100 responden dari siswa SMA Negeri 1 Susukan menggunakan instrumen kuesioner yang telah divalidasi. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menilai distribusi data. Yang ketiga ada interpretasi hasil. Nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal memenuhi asumsi untuk analisis parametrik. Lalu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Analisis dilakukan dengan memiliki nilai variance inflation factor atau VIF dan tolerance. Hasil uji menunjukkan nilai VIF sebesar 1,040 untuk kedua variabel independen, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam atau X1 dan lingkungan sekolah atau X2. Nilai ini jauh di bawah batas kritis 10, mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas yang signifikan. VIV untuk X1 dan X2 adalah 1,040, jauh di bawah batas 10, menunjukkan tidak ada multikolinearitas. Tolerance sebesar 0,90 untuk kedua variabel memperkuat kesimpulan tidak adanya multikolinearitas. Interpretasi hasil ini menunjukkan variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi, memenuhi asumsi untuk analisis regresi berganda. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat konstan. Penelitian ini menggunakan uji Gletser untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi 0,519 untuk variabel pembelajaran agama Islam atau X1 dan 0,226 untuk variabel lingkungan sekolah atau X2. Kedua nilai ini lebih besar dari tingkat alfa sebesar 0,05, mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model.
Yang pertama ada metode uji Glatzer, dipilih karena keakuratannya dalam mendeteksi heteroskedastisitas pada model regresi linear. Hasil variabel X1 menunjukkan 0,519 atau lebih besar dari 0,05, menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas pada variabel pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil variabel X2 nilai signifikansinya sebesar 0,226, lebih besar dari 0,05, mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas pada variabel lingkungan sekolah. Jadi interpretasi hasil ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas, memperkuat validasi model regresi yang digunakan dalam penelitian. Lalu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara observasi yang berurutan dalam data time series. Dalam penelitian ini, uji Durby-Watson digunakan untuk menilai autokorelasi. Hasil analisis menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,402. Nilai ini dibandingkan dengan nilai kritis DU 1,58 dan 4DU 2,42 dari tabel Durbin-Watson. Nilai Durby-Watson sendiri 1,402, nilai DU 1,58, dan nilai 4DU sebesar 2,42. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk memastikan adanya hubungan linear antara variabel independen dan dependent. Analisis dilakukan menggunakan uji deviation from linearity pada SPSS. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi 0,334 untuk hubungan antara pembelajaran pendidikan agama Islam atau X dan toleransi agama atau Y. Uji deviation from linearity dilakukan untuk menilai linearitas hubungan antar variabel. Hasil X1 terhadap Y memiliki signifikansi 0,334 lebih besar dari 0,05, menunjukkan hubungan linear antara pembelajaran PAI dan sikap toleransi. Kesimpulannya, asumsi linearitas terpenuhi mendukung penggunaan analisis regresi linear. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel pembelajaran agama Islam atau X1 dan lingkungan sekolah atau X2 terhadap sikap toleransi beragama atau Y. Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi. Kita dapat melihat dari koefisien X1 sebesar 0,206 menunjukkan pengaruh positif pembelajaran PAI terhadap sikap toleransi beragama. Koefisien X2 menunjukkan 0,0227 menunjukkan pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap sikap toleransi beragama. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T digunakan untuk pengaruh parsial, sedangkan uji F digunakan untuk pengaruh simultan. Uji T menunjukkan nilai signifikansi 0,032 untuk X1 dan 0,012 untuk X2. Data ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikansi secara parsial. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003, mengidentifikasikan pengaruh yang signifikansi dari X1 dan X2 terhadap Y. Kesimpulannya, hasil toleransi ini memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap toleransi beragama di kalangan siswa SMA. Pembelajaran agama Islam dan lingkungan sekolah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap toleransi beragama. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.